Ada satu ayat mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Udah kerja susah-susah, ujung-ujungnya masuk api neraka. Itu ayatnya Bapak Ibu. Amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Kerja susah-susah, banting tulang, siang malam habis untuk kerja, nggak ada istirahatnya. Rupanya ketika mati nggak punya amal, masuk neraka Bapak Ibu. Udah dunia sengsara, capek badan, tulang encok, pulang malam, pergi malam tak pulang-pulang, pergi pagi pulang malam, pergi pagi anak belum bangun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala sayyidil mursalin khataman nabiyyin sayyidil awwalin wal akhirin wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama sekali marilah kita banyak bersyukur terhadap anugerah yang Allah berikan kepada kita. Semakin banyak kita bersyukur, nikmat akan semakin ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dikatakan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, man lam yashkur alal qalil lam yashkur alal katsir. Orang yang tidak bersyukur dengan nikmat yang sedikit, maka dia tidak akan bersyukur dengan nikmat yang besar. Makanya menjadi orang yang bersyukur itu tidak mudah Bapak Ibu. Prakteknya sulit, teorinya mudah. Teorinya apa? Banyak bersyukur, banyak bersyukur. Prakteknya sulit. Karena selama ini banyak di antara kita yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mengeluh. Mengeluh itu membuktikan kita tidak bersyukur. Padahal cuma sedikit nikmat yang Allah cabut, tapi kita mengeluh. Kalau kita lihat Bapak Ibu, lebih banyak nikmat daripada musibah. Kesehatan ini adalah nikmat. Berapa banyak orang menghabiskan uang untuk membeli kesehatan? Berapa banyak orang menghabiskan uang untuk mendapatkan kesehatan? Di dalam hadis Nabi bersabda, nikmatani maghbubani kasirun fihi minan nas. Ada dua nikmat kebanyakan manusia lupa bersyukur. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah waktu luang. Makanya kita dianjurkan setiap hari harus selalu bersyukur. Jangan mengeluh. BLT nggak cair, jangan mengeluh. Masih banyak yang cair lagi. BLT cair pun kalau kena penyakit terus nggak nikmat Bapak Ibu. Pilih mana? Sehat atau BLT? Kesehatan. BLT sedikit itu. Tapi kesehatan ini harganya mahal. Bahkan orang yang paling kaya sekalipun tidak bisa membeli kesehatan. Gagal ginjal misalnya, tiap hari cuci darah, uangnya banyak, nggak bisa dia beli. Setahun 2 tahun pukul beduk. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sudah berada di ujung dari bulan suci Ramadan, Bapak Ibu. Bapak Ibu senang atau sedih nih? Betul sedih. Iya, mudah-mudahan ya. Tapi ada juga yang senang. Hari raya. Mau raya. Atau yang kedua, senangnya itu bisa makan-makan lagi. Anturan pagi hari bisa ngopi ya kan. Makan lontong, tiba-tiba puasa nggak bisa ngopi. Anturan bisa tidur bangkong sampai jam 5, jam 6 gara-gara sahur, bangunnya jam 4. Tapi kita harus bersedih Bapak Ibu. Mau nggak mau harus sedih. Kalau nggak bisa sedih, pura-pura sedih pun jadi. Boleh ya? Boleh nggak kita berpura-pura sedih? Boleh. Berpura-pura boleh Bapak Ibu. Bahkan kita kalau berdoa kata Nabi, pura-pura nangis pun jadi. Kalau nggak bisa menangis.
Kata Nabi kan di dalam hadisnya apa? Ibuku fa illam tabuku fatabakau. Nangislah kamu dalam berdoa. Kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis. Allah terima Bapak Ibu, pura-pura pun diterima. Makanya dalam masalah ibadah ini Allah, Masya Allah Bapak Ibu, itulah sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bulan Ramadan sudah berada di ujung Bapak Ibu. Terawih 4 malam lagi. Kalau Ramadan 30 hari. Tapi kalau Ramadan 29 tinggal 3 malam lagi. Malam ini malam 27, besok malam 28, besok malam 29. Kalau raya hari Rabu 3 malam lagi kita terawih. Tapi kalau raya hari Kamis, kalau Kamis pasti raya ya. Karena Ramadan 30, nggak ada 31. Kalau Kamis pasti raya. Kalau Rabu belum tentu raya. Tinggal 3 malam atau 4 malam lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih Bapak Ibu. Di dalam hadis Nabi bersabda, "Lau ya'lamuna ummati ma fi Ramadan, la yatamannawna kulla sanati Ramadan." Kalau seandainya umatku meyakini mengetahui apa isi di bulan Ramadan, maka umatku berangan-angan kalau bisa Ramadan 1 tahun Bapak Ibu. Kalau mengetahui, artinya kita belum tahu. Nah gitu dia. Kan kalimatnya kalau mengetahui, kalau meyakini. Kalau umatku mengetahui isi di bulan suci Ramadan. Apa isi bulan Ramadan Bapak Ibu? Isinya apa nih? Pertama, di bulan Ramadan ini pahala kita dilipat gandakan. Pahala sunnah yang kita kerjakan biasanya dilipat gandakan seolah-olah kita mengerjakan sholat fardu. Ibadah yang fardu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Di dalam bulan Ramadan ada namanya rahmah, ada maghfirah, ada ampunan. Selama bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengikat merantai setan yang selama menggoda kita Bapak Ibu. Dan selama di bulan suci Ramadan kita mendapatkan keberkahan dari sahur, Masya Allah, dan mendapatkan keberkahan dari berbuka puasa. Dan selama di bulan Ramadan kita melaksanakan sholat tarawih. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau umatku tahu, katanya, apa arti tahu? Yakin. Bagaimana kita yakin Bapak Ibu? Dengan melihat ya. Biasanya yakin datang dengan apa? Melihat. Misalnya Bapak Ibu ngobrol sama kawan di Danau Toba, ada bencana misalnya. Kapan kita yakin Bapak Ibu? Kalau kita melihat. Nah, jadi bulan Ramadan ini kata Nabi, kalau umatku meyakini dan mengetahui isi bulan Ramadan, maka mereka berangan-angan 1 tahun bulan Ramadan. Berangan-angan Bapak Ibu. Apa arti berangan-angan? Berangan-angan itu kata ulama kita, menginginkan sesuatu nggak mungkin tercapai, namanya angan-angan. Contohnya Bapak Ibu berangan-angan, laita syababu yaudu yauman, dalam syair bahasa Arab. Aduhai, alangkah indahnya kalau masa muda kembali lagi gitu ya. Ibu yang sudah tua ini kalau kembali menjadi muda, kira-kira mungkin nggak? Nggak mungkin. Itu namanya angan-angan. Jadi angan-angan itu keinginan yang nggak mungkin jadi, tapi kepingin gitu dia. Kepingin tapi nggak mungkin terjadi. Aduhai kalau aku kembali menjadi muda kembali, nggak mungkin. Itu namanya angan-angan. Sama seperti Nabi mengatakan, kalau umatku tahu isi di bulan Ramadan, maka mereka berangan-angan Ramadan 1 tahun. Mungkin nggak Ramadan setahun Bapak Ibu? Nggak mungkin. Bulan itu sudah dibagi sama Allah. Ada bulan Muharram, ada bulan Safar, ada bulan Rajab, ya kan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, semua ada. Artinya apa? Nggak mungkin yang namanya Ramadan 1 tahun. Ramadan sudah ada jatahnya berapa lama? 1 bulan.
Tapi walaupun demikian kita kepingin berangan-angan kalau bisa Ramadan berapa lama? 1 tahun Bapak Ibu. Gimana kira-kira kalau Ramadan setahun Bapak Ibu? Yang kerja nih gimana yang kerja nih? Masya Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu, dikatakan di dalam hadis, pahala puasa masih menggantung di langit sampai kita menunaikan zakat. Ya. Pahala puasa masih tergantung di langit sampai kita menunaikan zakat. Artinya apa? Kalau kita yang mampu tidak mau bayar zakat fitrah, maka pahala puasanya belum nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, zakat bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, nggak usah zakat. Ngutang misalnya nggak usah. Orang miskin yang nggak mampu bayar zakat, nggak usah dipaksa zakat. Ya, nggak usah sampai apa? Sampai ngutang Bapak Ibu. Agama ini mudah. Kalau nggak mampu nggak usah dipaksa-paksa. Sama seperti Bapak Ibu kedatangan tamu yang di rumah cuman ada sate. Apa itu sate? Sambal tempe. Tamunya jauh, dari mana? Dari Medan. Dan Bapak Ibu ini nggak punya duit, mampunya beli apa? Sambal tempe misalnya. Nggak usah Bapak Ibu ngutang sama tetangga untuk beli daging, nggak boleh Bapak Ibu. Itu dalam agama namanya membebani. Kalau nggak mampu, nggak usah dipaksa. Yang mampu dikerjakan saja. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam hadis Bapak Ibu pernah berbunyi, apa kata Nabi? Ni'mal idam al-khol, sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Sekarang pertanyaannya, di antara kita siapa yang pernah makan nasi pakai cuka, Bapak Ibu? Gak pernah. Praktekkan ya, mulai puasa ini sampai raya, buat cuka aja ibu-ibu. Jadi kalau suaminya makan pakai apa? Cuka. Makan sore pakai cuka. 3 hari darah tinggi suaminya. Ya, kalau ditanya, Dek, kok cuka terus, Dek? Ada hadisnya, Bang. Apa nggak tahu hadisnya? Kata Nabi apa? Sebaik-baik lauk adalah cuka. Itu Bapak Ibu ada ceritanya ya. Itu ceritanya begini, Nabi kedatangan tamu. Orang Arab biasa makan roti ya. Makan apa? Makan roti. Nabi SAW bertanya sama istrinya, wahai istriku, ada nggak lauk di rumah? Nggak ada ya Rasulullah. Yang ada cuma cuka. Oh ya udah bawa kemari cukanya. Maka Nabi memuji dengan mengatakan sebaik-baik lauk adalah cuka, karena yang ada cuma cuka. Nabi nggak menuntut, sana Dek cari utang dulu. Cari utang, harus makan daging. Ini ada tamu kita banyak ini. Nabi tidak seperti itu. Dan Nabi tidak marah. Apa yang ada dihidangkan. Maka Nabi mengatakan apa? Sebaik-baik lauk adalah cuka. Makanya Bapak Ibu kalau kedatangan tamu nggak usah repot. Ya, nggak usah muka-muka sedih, senyum aja. Dan tamu pun nggak boleh nuntut harus makan daging, harus makan apalagi sate, harus makan ikan gurame, nggak boleh. Tamu tuh nggak boleh nuntut, apa yang ada dimakan. Gitu dia. Dan yang tuan rumah nggak perlu mencari hutang untuk membeli apa? Daging. Yang ada dihidangkan. Tapi kalau punya duit ya beli daging lah. Jangan punya duit beli tempe ya. Ini namanya pelit Bapak Ibu. Kalau mampu beli. Kalau nggak mampu nggak usah apa? Beli. Indah. Jadi Islam itu apa? Indah Bapak Ibu. Kalau mampu kerjakan. Kalau nggak mampu nggak usah sampai ngutang. Sama seperti dalam puasa Ramadan. Zakat fitrah, orang miskin yang nggak punya duit nggak usah utang, karena orang miskin nggak wajib bayar zakat, dia hanya menerima zakat. Miskin Bapak Ibu. Tapi sekarang banyak orang miskin noko. Apa namanya? Miskin noko. Orang miskin itu Bapak Ibu kalau dalam kitab yang pernah kita baca
orang yang tidak mampu memberikan nafkah kepada keluarganya. Kerjaannya ada tapi nggak cukup. Pekerjaannya ada tapi nggak cukup memberikan apa? Nafkah. Namanya apa? Miskin. Makanya nanti ketika zakat fitrah tengok mana orang miskin. Didata lagi, jangan datanya itu aja. 7 keturunan itu aja datanya. Gara-gara datanya nggak berubah, akhirnya ada orang miskin yang betulan nggak terdata. Orang yang sudah jadi kaya malah terdata. Tahun kemarin miskin, tahun sekarang boleh jadi dia kaya. Coret namanya. Kalau dia datang, loh aku kok nggak dapat zakat, bilang kau kemarin miskin, sekarang kaya, gitu. Banyak bapak ibu, gara-gara saya tanya ini mana si fulan, oh ya lupa katanya. Padahal ada orang yang betul-betul miskin, paling miskin lagi di situ, nggak terdata bapak ibu. Gara-gara datanya itu aja, makanya dicek nanti mana yang betul-betul miskin, itu yang kita kasih. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya miskin dan kaya ini bapak ibu sudah ketentuan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang miskin nggak boleh mengeluh, ya Allah kenapa aku jadi orang miskin. Orang miskin ini harus qanaah. Qanaah itu artinya merasa cukup. Apa yang ada alhamdulillah. Begitu bapak ibu. Kalau di zaman sekarang pun saya lihat udah nggak ada yang miskin lagi kayaknya. Makan pun hampir sama-sama kita ya. Nggak ada orang miskin saya makan pakai garam ada. Zaman sekarang nasi pakai garam, minyak jelantah nggak ada. Semiskin-miskin orang sekarang masih bisa makan telur, masih bisa makan daging, masih bisa beli bakso. Jadi kok bisa jadi miskin Ustaz? Itu gara-gara kurang bersyukur kepada Allah. Makanya orang yang kurang bersyukur bapak ibu terasa miskin aja, padahal uangnya nambah, gitu dia. Tapi kalau kita rajin bersyukur maka terasa kaya terus, masya Allah. Walaupun rumah kita nggak berubah, tapi hati kita berubah ini. Perasaannya apa? Kayak orang apa? Orang kaya bapak ibu. Kaya hati betul. Itu yang kita inginkan. Yang paling enak lagi udah hatinya kaya, rumahnya besar lagi, masya Allah. Ada yang begitu bapak ibu, rumahnya gede, usahanya di mana-mana, usahanya jalan, orang jalan-jalan, ya kan? Enak nggak? Usahanya jalan, orangnya jalan-jalan, uang terus mengalir, rajin sedekah, bayar zakat, hatinya pun tenang, enak bapak ibu. Ini kata Imam Al-Ghazali, manusia yang paling bahagia seperti ini. Udah dunianya kaya, akhiratnya kaya juga. Udah dunianya hebat, uangnya banyak, tapi rajin sedekah juga. Dunia akhirat dia kaya bapak ibu. Ini orang yang paling bahagia. Yang paling sengsara ini udah dunianya kiri, masuk neraka lagi. Ini yang paling sengsara bapak ibu. Dunia miskin, rumah goyang-goyang, kena angin puting hancur sebelah, keretanya berkarat misalnya, nggak mau sholat, masuk liang lahat, kena azab dunia dan akhirat. Masya Allah bapak ibu, kerja mati-matian nggak dibawa mati sampai mati. Makanya di dalam Al-Quran kalau kita baca ada satu ayat mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Udah kerja susah-susah, ujung-ujungnya masuk api neraka. Itu ayatnya bapak ibu. Amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Kerja susah-susah, banting tulang, siang malam habis untuk kerja, nggak ada istirahatnya. Rupanya ketika mati nggak punya amal, masuk neraka bapak ibu. Udah dunia sengsara, capek badan, tulang encok, pulang malam, pergi malam tak pulang-pulang, pergi pagi pulang malam, pergi pagi anak belum bangun, pergi malam anak masih tidur, nggak sholat lagi. Ketika sakaratul maut masuk api neraka lagi bapak ibu. Nauzubillah. Kapan senangnya kalau ada orang kaya masuk neraka masih pernah merasakan apa? Kesenangan, kekayaan.
Atau ada orang miskin, dunia miskin, nggak apa-apa aku miskin katanya, tapi aku rajin apa? Rajin sholat, rupanya masuk surga. Senang Bapak Ibu, ujungnya surga, Masya Allah. Tapi yang orang seperti ini gimana? Makanya Bapak Ibu beruntung ya jadi orang Islam Bapak Ibu. Walaupun kiri-kiri kita, ujung-ujungnya masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Orang Islam kan masuk surga semua Bapak Ibu ya. Orang Islam masuk surga semua, tapi disaring dulu. Ada yang masuk ke dalam api neraka dulu jeblos. Ada yang sebentar, ada yang lama, tergantung dosanya. Dosanya banyak kali, ya dipentung dulu ya, dicambuk dulu. Sama kayak parang Bapak Ibu. Kalau parang banyak kali diapain? Dipukuli. Jadi kalau karena makin banyak pukulannya. Ah, gitu dia. Sama seperti tubuh kita, kalau dosa kita banyak kali ya dipukulin dulu. Masya Allah Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita dengan kedatangan bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala hilangkan dosa kita ya. Amin ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala terima seluruh usaha di bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya inilah Bapak Ibu sedikit tausiah dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya tutup dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.